Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang sudah saya siapkan, yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin dan tindakan apa yang akan kita ambil hari ini ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, apakah kita masih bisa hold terus saham ini dengan harapan dia akan sampai ke resistance selanjutnya, atau ternyata kita harus siap-siap untuk take profit ya, dimana dia sudah hampir mendekati area resistennya, dan apakah ternyata harus sudah cut loss dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai entry dimana dia sudah di area supportnya dan sudah memberikan risk reward yang menarik? Apakah ternyata kita malah harus menunggu lagi dimana dia akan atau ada kemungkinan akan memberikan risk reward yang lebih bagus lagi dibandingkan dengan kita entry saat ini ya. Oke, sebelum kita lanjut sana, sebelumnya saya minta maaf karena beberapa hari atau 3 hari ini saya tidak ada upload sama sekali. Terakhir saya upload tanggal 18 Juni kemarin, dan kemudian hari ini baru saya paksakan karena ya seperti kalian dengar sendiri ya, di sini saya terserang pilek ya, batuk pilek di sini. Maaf aja kalau ada ternyata suara saya agak sumbang di sini. Jadi saya mohon apa istilahnya? Saya mohon toleransinya lah ya. Jadi jangan permasalahkan untuk itu. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung grup WhatsApp, tinggal klik aja di sini dan otomatis kita akan bergabung dengan grup WhatsApp. Di sini kita bisa sharing bareng dengan member-member yang lain, tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, saham pertama yang akan kita lihat adalah saham ACES. Untuk saham ACES ini, oke, berarti sekarang bisa dibilang dia fix, dia dimana kalau secara trennya sendiri sedang downtrend, dimana garis MA50 berada di bawah garis MA200, dan kemudian candle-candle sekarang semakin menjauh dari garis MA50-nya di sini. Dan di sini juga kita bisa buat garis trendline resisten trend downtrendnya. Di sini kok kayaknya kurang pas ya. Saya paskan dulu. Oke, di sini adalah resisten awalnya. Di sini ada resisten awal ya, dan kemudian semakin lama resisten semakin merendah, dan kemudian di sini ada sentuhan lagi, dan kemudian dia ternyata lanjut turun ya di sini. Oke, dan kemudian seperti saya bilang, saham dengan di fase downtrend ya, dia karakternya akan semakin apa ya istilahnya, kemungkinan untuk ngejebol support itu tinggi ya, dimana di sini bisa kita lihat ini adalah area support sebelumnya, dimana ketika dia mantul menyentuh harga 935 dan kemudian dia naik lagi, dan kemudian di sini sempat menyentuh lagi di harga 965 dan kemudian naik, dan kemudian di sini akhirnya dijebol lagi. Dan kemudian dia closingnya di kemarin di harga 765 ya, berarti bisa dibilang di sini sudah minus sekitar 18%-an ya. Jadi harusnya kemarin kalau kalian yang punya saham ACES ini, harusnya kita sudah keluar di candle yang ini ya, di tanggal 10 Juni kemarin, dimana dia sudah ngejebol area support minornya ini. Tapi ternyata kalau seumpama kalian belum belum cut loss juga atau belum keluar juga ya, berarti kita ada kemungkinan dia akan lanjut ke support selanjutnya. Jadi mungkin nanti kalian bisa buat aja di sini. Saya akan buatkan support pantulan sebelumnya di sini ya. Nah, di sini ya, dimana batas atasnya di harga 745 dan batas bawahnya di harga 720. Dimana ini terbentuk seperti ini ya. Di sini saya buatkan dari area support sebelumnya di sini. Nah, ketika kemarin mereka naik dan kemudian dia turun dan terpantul di area sini, dan kemudian dia lanjut naik lagi. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau untuk kalian yang belum punya atau untuk kalian yang sudah punya, jadi dan kemudian belum cut loss di sini, saya memberikan area support selanjutnya di sini ya. Jadi kalau seumpama dia belum menembus harga 720, masih aman untuk kalian hold karena sudah terlanjur ya di sini karena belum cut loss. Jadi kalau seumpama di sini terlalu buru-buru cut lossnya atau keluar gitu aja, kan kita sayang ya. Jadi saya carikan aja di sini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Jadi kalau seumpama 720 ini belum ditembus, jadi kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan kembali naik lagi ke atas, atau kita bisa jual di harga apa ya istilahnya, di harga dimana kita lossnya lebih murah. Jadi misal kita beli di
di harga 1000-an ya, harga 1000-an, dan kemudian nanti kalau seumpama dia mantul di area sini dan kemudian naik ke sini, tapi ternyata dia nggak berhasil jebol, tapi ternyata malah turun, ya udah kita bisa jual aja di sini ya. Dimana dia di sini bisa bilang adalah proses retestnya untuk menjadikan area support yang ditembusnya ini untuk jadikan area resistance selanjutnya, dimana di sini tidak ada retest sama sekali ya sebelumnya ya. Jadi ada kemungkinan dia akan retest di harga 930. Jadi kalau seumpama di sini misal kita masuk di harga 1000-an ya. Kalau kita jual di sini otomatis kita sudah minus sekitar 23%-an ya. Tapi kalau semua nanti kita jual di masa retestnya ini, jadi minus kita cuman sekitar 7 atau 6%-an aja. Jadi seperti itu. Jadi kalau seumpama nanti dia belum menembus harga 720, kita masih aman untuk kita hold, dan kemudian kita lihat kalau dia naik, kalau seumpama dia kuat bertahan di atau berhasil ngejebol atau ngebreakout harga 965, kita hold. Tapi kalau seumpama dia di sini mental dan kemudian reject lagi, kita bisa jual dulu aja, amankan atau amankan loss yang minim di area sini. Jadi tadi seperti tadi, kalau seumpama kita jual di sini otomatis kita minus kita sudah sangat tebal. Tapi kalau kita jual ketika dia retest di sini, minus kita akan semakin berkurang. Jadi retest itu seperti ini ya. Nah, jadi retest itu seperti ini ya, dimana ketika dia ngejebol area supportnya dan kemudian dia akan retest untuk menyentuh area resisten, area support sebelumnya. Di sini kan support ya, garis ini adalah support sebelumnya. Ketika support jebol dan kemudian dia retest menyentuh area support sebelumnya, dimana support ini akan dijadikan area resistennya dan kemudian dia akan lanjut turun ya. Jadi di sini sama seperti saham Aces tadi, dimana bisa dibilang di sini sudah dijebol, dan kemudian kalau seumpama dia naik lagi sini ini adalah proses retestnya. Jadi kita bisa jual di area sini kalau seumpama dia ketika menyentuh dan nggak berhasil nge-breakout atau nggak berhasil bertahan di atas harga 965, kita bisa keluar dulu aja, dimana itu adalah proses retest yang ketika di support jebol dan kemudian dia ada naik sesaat untuk menyentuh area support sebelumnya untuk jadikan area resisten, dan kemudian dia akan lanjut turun lagi. Oke, seperti itu ya untuk saham Aces ini. Jadi untuk kalian yang masih punya, jadi kita bisa hold dulu selagi dia belum menembus harga 720 ya. Jadi kalau seumpama di sini kita nggak disiplin juga, ada kemungkinan kalau seumpama 720 ditembus juga, dia akan lanjut ke area support yang ini ya. Area support ini dimana di harga 570 untuk batas atasnya dan batas bawahnya di harga 490 ya. Dimana persentasi kita minusnya akan bertambah 20% kalau kita seumpama tidak mau keluar di harga 720 ini. Dimana area sini adalah area support terkuatnya, di harga 570 ini ada support terkuatnya. Saya akan lihatkan. Nah, ini adalah area pantulan support sebelumnya ketika dia menyentuh area sini dan kemudian dia naik, menyentuh lagi dan kemudian dia lanjut naik lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kemungkinan kalau seumpama 720 ditembus juga, jadi target selanjutnya adalah di harga ini ya, di harga 570. Oke, seperti itu ya untuk yang masih punya. Dan untuk kalian yang belum punya saham Aces ini, kalau ada seumpama pilihan saham yang lain, mending cari saham yang lain aja yang bergerak uptrend dibandingkan dengan saham yang bergerak downtrend seperti ini. Dimana saham yang bergerak downtrend seperti ini ada kecenderungan untuk membentuk lower low akan semakin kuat ya. Dimana di sini sebelumnya sudah terbentuk lower low, di sini terbentuk lower low lagi, dan kemudian di sini terbentuk lower low lagi, dan ternyata di sini dia terbentuk lower lagi, dimana support yang ini ditembusnya. Oke. Tapi kalau emang mau ngeyel, mau masuk juga ya sebenarnya nggak masalah juga ya. Coba kalau kita dari risk rewardnya sendiri, dimana kemarin closingnya di harga 765 dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini, di bawah harga 720 ya. Jadi di harga 710 untuk cut lossnya, dan resisten harapan kita di harga 935 ya, dengan persentasi take profit kita adalah 22,22%, dengan batasan cut loss kita di harga 710 dengan presentasi 7,19%. Tentunya di sini bisa dibilang bisa sampai ke target, bisa juga enggak ya. Jadi saran saya kalau saham yang sedang downtrend seperti ini, mending kalau sudah cuan ya udah bungkus dulu aja. Jadi sama seperti pola sebelumnya, ketika dia sampai ke area supportnya ini dan kemudian dia naik lagi, bisa naik sekitar berapa persen nih? Bisa naik sekitar 18%, dan kemudian ketika dia kembali ke support lagi di sini, dia naiknya cuma 5% dan kemudian dia lanjut turun lagi. Jadi seperti itu. Karena saham yang bergerak downtrend kecenderungan untuk dia menjebol area supportnya itu tinggi dibandingkan dengan saham yang sedang bergerak uptrend ya.
Nah, jadi kalau seumpama kita masuk di saham ACES ini, ya sudah, ketika sudah cuan 1%, 2%, 3%, 5% mau bungkus, bungkus aja dulu. Tapi kalau sudah terbiasa menggunakan trailing stop, silahkan dengan harapan kita target kita adalah di harga 935 dengan persentase 22,22%. Oke, seperti itu ya untuk saham ACES ini. Jadi untuk kalian yang masih punya, silahkan kita perhatikan di harga 720 ini. Kalau tembus kita bisa keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang mau masuk juga silakan dengan batasan cut loss kita masih di bawah 10% ya di harga 710, dan target kita untuk maksimalnya adalah di harga 935 dengan presentasi 22,22%. Tapi saran saya kalau sudah cuan ya mending bungkus aja ya, atau kalau masih ada pilihan lain, saham yang lain yang sedang bergerak uptrend, silahkan pilih yang itu daripada kita membeli saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini ya. Oke, selanjutnya ada saham bank. Oke, untuk saham bank ini sama ya seperti saham ACES tadi, di mana saham ini sudah juga bergerak downtrend, di mana kalau kita lihat dari garis MA-nya, di mana garis MA 50 berada di bawah garis MA 200 dan candle saat ini berada di bawah garis MA 50-nya. Dan kalau kita lihat di sini, kalau saya tarik garis seperti ini adalah resisten trendline downtrendnya ya, di mana ini adalah resisten awalnya dan kemudian di sini adalah sentuhan resisten keduanya ya. Oke, tapi di sini bisa kita lihat di sini saat ini harganya masih berada di area-area resisten ya, di mana di sini adalah area support sebelumnya di sini, di mana batas atasnya di harga 2075 dan batas bawahnya di harga 2030, di mana itu adalah area-area supportnya. Ketika dia menyentuh area sini kemudian dia naik, menyentuh lagi naik, menyentuh dan naik lagi, menyentuh dan akhirnya naik lagi. Dan kemudian di sini dia sudah di breakdown ya di tanggal 25, di mana dia ngejebol area support ini dan kemudian dia retest di sini. Dan kemudian dia sempat juga ya opennya di atas sini, ketika dia closingnya di sini di tanggal 23 Mei itu dia closingnya di harga 1940, dan kemudian di tanggal 24 itu dia opennya di harga berapa ini, di harga 2200 ya, dan kemudian endingnya juga sama, tetap closingnya di bawah sini ya, di bawah area supportnya ini, atau bisa dibilang berarti di bawah area resistennya. Dan kemudian sampai saat ini masih apa istilahnya, masih patuh, cuman bergelantungan aja di bawah area resisten ini dan juga di bawah garis MA 50-nya yang juga menjadi area resistennya. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk untuk kalian yang masih punya saham ini, tindakan apa yang harus kita ambil dengan kondisi seperti ini ya? Berarti bisa dibilang saat ini dia sedang berada di area resisten. Jadi kita lihat aja dari strukturnya ini ya. Ini saya hapus dulu. Mungkin kita bisa buat batasi aja di area sini ya, di harga 1900 ya, dimana itu adalah area supportnya. Ketika dia sini naik dan kemudian di sini jadi support dan kemudian dia naik lagi dan kemudian di sini baru akan jadi support. Nah, jadi seumpama kalian di sini nanti kita masih bertahan ya. Jadi kalau kita jualan juga masih nanggung, ada kecenderungan dia akan berhasil nge-breakout area sini ya, nge-breakout harga 2075 ini. Tapi untuk mengamankan itu kita perhatikan aja di harga 1900 ini. Kalau seumpama 1900 ditembus, kita bisa keluar dulu aja, dimana berarti ini adalah proses retestnya. Jadi retest itu seperti ini ya, sama seperti saham ACES tadi ya. Ketika support di breakdown, maka dia akan kembali naik lagi untuk menyentuh area support yang ditembus sebelumnya untuk menjadikan area resisten selanjutnya ya. Oke, sini. Nah, jadi di sini kan bisa dibilang kalau kita jual di sini sekarang terlalu cepat ya. Jadi kita perhatikan aja di harga 1900. Nanti kalau seumpama 1900 ditembus, kita bisa keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada dia akan lanjut turun lebih dalam lagi ya. Jadi kalau sini 1900 kita nggak keluar, kita ada kemungkinan akan bertambah minus kita menjadi 11%-an ya, dimana ini adalah area pantulan sebelumnya di harga 1680-an ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk kalian yang masih punya saham bank ini. Jadi kita berharap aja semoga ini bukan proses retest, tapi dia bisa berhasil nge-breakout harga 2075 ini dan berhasil nge-breakout dari resisten trendline downtrend. Berarti dia ada indikasi reversal kalau berhasil nge-breakout area resisten trendline downtrend ini. Berarti otomatis dia sudah berada di atas MA 50 juga ya kalau di atas area sini, atau juga sudah berada di atas harga 2075 ini. Tapi kalau seumpama dia nanti ternyata turun atau ngejebol harga 1900, mending kita keluar dulu aja dari saham bank ini, karena kalau seumpama di 1900 ditembus juga ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 1680, berarti loss kita akan semakin besar ya. Jadi loss kita kalau seumpama kita nggak keluar di harga 1900, loss kita akan bertambah sekitar 11.000 sekitar 11% lagi ya.
dan nggak menutup kemungkinan karena saham ini sedang bergerak downtrend, ada kemungkinan dia akan mencari lower yang lebih dalam lagi, mungkin ke harga 1000-an atau di harga 800-an seperti itu ya. Jadi lebih amannya amankan aja profit yang masih kita punya daripada kita terbawa jatuh lebih dalam lagi. Jadi di sini bisa dibilang ini hampir sama ya seperti saham Aces tadi, dimana dia sudah ngejebol area supportnya. Bedanya tadi kalau saham Aces tadi dia baru di area sini ya, baru ada indikasi mantul untuk retest. Tapi untuk saham bank ini dia sudah retest di area yang sebelumnya area support dan sekarang menjadikan area resistennya. Jadi pilihannya apakah resisten ini akan di breakout, apakah resisten ini akan di apa ya istilahnya, apakah di sini akan benar-benar menjadi area resisten dan kemudian dia akan bergerak turun. Oke, jadi kita tunggu aja untuk saham bank ini yang masih punya, selagi dia belum menembus harga 1900 masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 1900 itu dijebol, mending keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham bank ini, kita pantau aja ya, kita pantau aja. Lebih bagusnya kita masuk ketika dia sudah breakout dari resisten trendline downtrend ini ya, dimana di situ adalah pola reversalnya. Kalau kita masuk di sini bisa bilang nanggung karena ini dia masih berada di bawah area resistennya. Kalaupun kita masuk di harga 2075, di sini juga nanggung karena di sini dekat lagi ada area resisten trendline downtrendnya ya. Jadi kalau mau masuk kita tunggu aja dia breakout dari resisten trend downtrend ini, dimana itu sudah memberikan indikasi kepada kita bahwa dia akan bergerak reversal dari fase downtrendnya ke fase uptrendnya ya. Oke, seperti itu ya untuk saham bank ini. Selanjutnya ada saham ICBP. Nah, ICBP ini kalau kita lihat ternyata dia sudah berhasil breakout dari resisten trendline downtrend mayornya ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini adalah fase reversalnya, di mana dia ini adalah fase downtrendnya, di mana ini adalah resisten trendline downtrendnya. Di sini ada sentuhan awalnya atau resisten awal, dan kemudian di sini resisten keduanya, resisten ketiga, resisten keempat, dan resisten kelima. Dan kemudian di sini dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Oke, di sini. Dan di sini juga bisa kita lihat MA50-nya sudah bergerak ke atas dan kemungkinan sebentar lagi sudah akan terbentuk pola golden cross ya, di mana garis MA50 akan memotong ke atas MA200-nya di sini ya. Oke, di sini dia sudah breakout dan kemudian di sini dia retest dan kemudian dia lanjut naik lagi, dan kemudian area sini juga sudah berhasil di breakoutnya area resisten ini ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ICBP ini masih aman untuk kita hold ya. Jadi target selanjutnya untuk saham ICBP untuk target terdekatnya adalah di area sini. Di harga di harga 9.350 ya. Jadi kalau seumpama dia menyentuh harga 9.350 untuk batas bawahnya, dan batas atasnya di harga 9.425. Kalau seumpama harga 9.425 ini maksud saya 9.425 ditembus atau bertahan di atas harga 9.425, kita bisa hold dulu atau bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya, di mana di sini dia sudah terbentuk pola reversalnya atau memasuki fase uptrendnya ya, dimana sebelumnya dia sedang downtrend dan kemudian di sini dia akan memasuki fase uptrendnya. Jadi untuk kita yang masih punya, kita masih bisa aman untuk hold terus saham ini ya. Untuk saham IJPP ini berarti dia masih ada kemungkinan akan lanjut ke atas ini, akan sampai 2% atau sampai 3% lagi ya. Oke, seperti itu. Jadi di sini kita perhatikan ya area sini di harga 9.425. Kalau seumpama 9.425 ditembus atau dia bertahan closingnya di atas harga 9.425, kita bisa hold dulu. Tapi kalau seumpama dia ternyata di sini ada pelemahan atau ada muncul candle rejection atau ada candle merah dengan volume yang kuat, mending kita jual dulu aja kalau sudah profit, di mana itu adalah area resistennya, di mana ini adalah area resisten sebelumnya. Ketika dia menyentuh area sini dan kemudian dia lanjut turun lagi. Oke, jadi di sini selanjutnya juga ada area resisten juga selanjutnya di sini. Nah, kalau harga 9.425 ditembus, ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 10 ribuan, 10.625 ini ya, dimana kalau kita lihat lagi di sini juga ada resisten minor sebenarnya. Oke, jadi sebelum ke sana, jadi nanti mungkin target selanjutnya kalau dia seumpama ngejebol harga 9.000
425, target selanjutnya adalah di harga 9.900. Kalau 9.900 ditembus juga, dia akan lanjut ke harga 10.625. Dan kalau kuat juga ditembus juga, target tingginya kita adalah di harga 12.525 dari saham ICBP ini ya. Jadi kalau kalian yang mau hold terus juga nggak masalah ya saham ICBP ini. Selagi dia masih berada di jalurnya, kita masih aman untuk kita hold ya. Kita buat aja garis seperti ini. Nah, di sini akan saya hapus dulu biar nggak rame banget. Nah, MA-nya akan saya hilangkan dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah jalur uptrendnya ya. Jadi kalau seumpama nanti dia masih tetap berada di jalurnya ini. Jadi kalian silahkan untuk yang mau hold jangka panjang dengan target di harga 12.525 ini. Jadi bisa dibilang kalau di sini sekarang sampai ke area sini jadi sekitar 37%-an ya. Nah, jadi pastikan dia pergerakannya seperti ini. Jadi nanti semua dia naik sini, tes, naik lagi sini, retest. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti ini adalah tangganya. Jadi tangga kalau seumpama dia tetap patuh di atas support trendline uptrend ini, berarti dia masih tetap berada di jalur uptrendnya. Jadi kita aman untuk kita tetap bisa hold terus saham ICBP dengan target 12.525 ya. Jadi kalau seumpama support trend uptrend ini ditembus, kita bisa keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat, dimana dia bisa dibilang sudah keluar dari jalur uptrendnya ya. Di sini sama seperti pola sebelumnya, kita buat lagi. Kita akan contohkan dari pola sebelumnya. Oh, sebelumnya dia sideways ya. Oke, jadi simulasinya seperti itu aja lah ya. Kita buatkan contoh di sini aja. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk kalian yang masih punya saham ICBP ini, untuk yang trading jangka pendek, kita bisa perhatikan di area sini, di harga 9.425 ini. Kalau semua dia breakout, kita bisa hold. Tapi kalau semua dia reject dari area sini, ya udah kita amankan aja profit yang udah kita dapat, daripada dia kembali ke area di mana kita belinya, atau kembali ke harga 8.800 ini. Dan untuk kalian yang masih belum punya saham ICBP ini, sekarang sudah waktunya masuk atau belum ya? Saya jawab belum. Karena apa? Karena di sini dia sudah sedikit lagi mendekati area resistennya. Jadi kalau bisa dibilang dari risk rewardnya kurang menarik ya. Dimana batasan cut loss kita di sini saya maksimalkan aja di bawah MA50 nya, dimana sudah 10%, dan untuk resisten target kita cuman 2,19%. Jadi saran saya kalau mau masuk, kita tunggu aja dia breakout dari area resistennya ini. Kita tunggu dia breakout di sini di harga 9.450, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini. Dan resisten kita terdekatnya di area sini adalah di harga 9.900 dengan persentase 4,76%. Tapi kalau seumpama 9.900 ditembus, kita ada harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya di harga 10.550 ini dengan persentase 11,64% ya. Oke, seperti itu ya untuk saham ICBP ini. Kalau yang masih punya, silakan hold terus dengan target resisten kita terdekatnya adalah di area sini ya. Oke, jadi saya ulangi ya. Jadi untuk kalian yang masih punya, kita masih aman untuk kita hold dengan target resisten terdekat kita selanjutnya adalah di harga 9.425. Kalau ditembus, kita bisa hold dengan harapan lanjut ke area resisten selanjutnya. Tapi kalau reject di area sini, kita bisa jual dulu, amankan profit yang udah kita dapat, daripada dia akan kembali ke area support di mana kita beli ya.
Dan untuk kalian yang masih belum punya saham CBP ini, kita bisa tunggu aja dia berhasil breakout dari harga 9.425 ini, atau kita tunggu dia kembali retest ke area support sebelumnya ini di harga 8.800 ini ya, dimana itu adalah area resistance sebelumnya. Dan di sini juga ada area support trendline afternya ya. Oke, seperti itu ya. Yang untuk mau hold jangka panjang silahkan, selagi dia masih berada di jalurnya ini, di support trailing afternya ini, berarti masih aman ya. Ini bisa kalian gambar atau bisa pause dulu video ini dan kalian sentuhkan dengan support yang ini dan support ini, dan kemudian kita tarik sampai ke harga 12.525. Ini adalah proyeksinya atau pergerakannya. Selagi dia masih berada di atas support trailing after ini, berarti masih aman untuk kita hold ya. Oke, seperti itu saham IJBP ya, dimana saham ini sudah mulai menarik, dimana dia sudah berhasil breakout dari area resistance trendline downtrendnya dan mulai terbentuk pola reversalnya. Semoga reversalnya valid ya. Di sini kita tinggal tunggu aja dia terbentuknya pola golden cross dari MA50 akan memotong ke atas garis MA200 yang di sini. Oke, ini saya tandain aja dulu, mungkin terbentuknya akan di area sini ya. Selanjutnya ada saham Yellow. Oke, untuk saham Yellow ini ternyata posisinya sama seperti saham bank tadi ya, dimana dia sudah breakout dari supportnya ini, dimana ini adalah area resistance sebelumnya, dan kemudian ketika resistance breakout dan kemudian retest untuk jadi support di sini, dan kemudian di sini sempat menjadi area support kembali, dan kemudian akhirnya di breakdown ya di sini di tanggal 22 April ya, di breakdown. Dan kemudian saat ini dia sedang, atau bisa dibilang belum berhasil ngejebol area ini lagi ya, dimana batas atasnya di harga 114 ya, dimana di candle ini juga bisa dibilang sempat di atas, cuman kemudian di breakdown lagi, dan kemudian di candle ini juga sempat closing di harga 115, dan kemudian dia lanjut di breakdown lagi, dan kemudian saat ini posisinya dia sedang berada di area resistennya, jadi sama seperti saham bank tadi. Nah, secara keseluruhannya saham ini sedang masuk di fase downtrendnya ya, dimana ini adalah area resisten trendline downtrendnya, dimana ini adalah resisten awalnya, dan ini resisten keduanya, di sini resisten ketiga, dan kemudian dia lanjut bergerak turun ya. Dan kalau dari garis MA50 dan MA200-nya kita lihat dengan jelas di sini ada ciri-ciri downtrendnya, di mana di sini terbentuk pola dead cross, di mana MA50 memotong ke bawah MA200, dan kemudian candle-candle saat ini berada di bawah MA50-nya ya. Candle bawah MA50-nya. Dan kemudian di sini adalah area support sebelumnya, dan kemudian berarti di sini adalah area resistennya saat ini ya, di mana batas bawahnya di harga 107 ya. Oke, seperti jadi untuk kalian yang masih punya saham Yellow ini, mungkin saya akan buatkan sama seperti saham bank tadi ya. Kita buat di sini. Saya buat area aja. Nah, di sini adalah area pantulan ya. Ketika dia menyentuh area sini, kemudian naik lagi, menyentuh, dan kemudian dia naik lagi ya. Nah, jadi selagi dia belum menembus harga 98 ini, kita masih aman untuk kita hold. Yang saat ini terlanjur kemarin ketika tidak nggak jualan ketika dia di atas sini, dan kemudian kita masih ke bawah sini dan karena bingung ya. Nah, jadi sini kita masih ada harapan di harga 98 ini. Kalau seumpama 98 belum ditembus, kita masih bisa hold. Tapi kalau seumpama 98 ditembus juga, kemudian kita keluar dulu aja, dimana ada kemungkinan dia akan lanjut ke area support selanjutnya ya, di sini di harga 84 ini, dimana kalau di sini sendiri kita lihat dari 98 ini ke sini kita akan bertambah sekitar 14% sendiri minusnya. Jadi itu juga akan untuk kemungkinan, karena kecenderungan saham yang sedang bergerak downtrend itu ada kemungkinan dia akan kemungkinan untuk ngejebol area supportnya itu tinggi ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi ada kemungkinan juga nanti seumpama dia berhasil naik atau berhasil naik dan kemudian berhasil ngejebol area resisten downtrend ini juga bisa juga ya. Kayak seperti itu. Jadi seumpama ini terjadi, kita masih bisa hold terus. Tapi kalau seumpama ternyata dia nggak berhasil bergerak sideways di area sini, dan akhirnya ngejebol seperti ini, ya udah kita mending keluar dulu aja ya di sini. Ketika dia sudah ngejebol harga 98 ini, ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke harga 84 ini ya. Oke, tapi kalau seumpama nanti ternyata dia bergerak naik seperti ini, dan dia ngejebol resisten trend downtrend ini, ya udah hold aja terus, dimana dia sudah memasuki fase reversalnya dari fase downtrendnya ke fase uptrendnya, sama seperti saham ICBP tadi ya. Tapi di sini untuk saat ini sendiri dia masih berada di bawah resisten trendline downtrendnya.
Jadi seperti itu ya, untuk kalian yang masih punya, kita bisa berharap di area sini selagi harga 98 belum ditembus, kita masih aman untuk kita hold. Tapi kalau semua ditembus juga, ya udah kita bisa keluar dulu aja. Tapi kalau semua dia naik ke area sini dan kemudian dia menembus resisten trend downtrend ini, kita bisa hold terus, di mana dia sudah memberikan kode kepada kita bahwa dia akan membentuk fase atau memulai fase uptrendnya, atau dia akan memasuki fase reversalnya dari downtrend ke fase uptrendnya, sama seperti saham ICBP tadi. Dan untuk kalian yang masih belum punya, jadi saran saya jangan dulu masuk sini ya, dimana saat ini dia sedang berada di fase retestnya, sama seperti saham bank tadi. Saat ini dia masih berada di area resisten. Jadi kalau kalian mau masuk, kita tunggu aja dia nanti berhasil breakout dari resisten trend downtrendnya ini, dimana dia akan masuk ke fase uptrendnya. Jadi kita bisa mulai masuk ketika dia sudah berhasil breakout dari resisten ini. Tapi kalau semua masih dalam area sini, jangan masuk dulu, kita tunggu lebih menarik lagi untuk saham yellow ini ya. Oke, seperti ya untuk saham yellow. Selanjutnya ada saham BRMS. Oke, saham BRMS ini berbeda dengan 4 saham sebelumnya ya, dimana saham ACES, Bank, ICBP, dan Yellow sedang bergerak downtrend, tapi ICBP sudah bergerak reversal ya. Nah, kalau untuk BRMS ini sendiri saat ini sedang bergerak uptrend dan dia masih tetap berada di jalurnya ya. Dimana kalau kita lihat secara gampang ya, untuk melihat uptrendnya kita cukup melihat dari EMA 50 dan EMA 200 nya, dimana EMA 50 berada di atas EMA 200 warna merah ini, dan kemudian candle-candle berada di atas EMA 50 nya. Dan kemudian saat ini sendiri kalau kita lihat, saat ini dia bisa dibilang kemarin ketika dia breakout dari area sini, ini adalah area resisten sebelumnya ya, di harga 278, dimana di candle yang ini dia closingnya di harga 280, dan kemudian lanjut menguat dan ternyata dia kembali turun lagi dengan volume yang bisa dibilang masih lebih kecil dibandingkan dengan volume yang ini ya, volume yang dia ketika dia breakout ini. Nah, dan kemudian dia ada pantulan di area sini di harga 262 ini. Jadi saya jadi saya buatkan ini aja, ini adalah area weaknessnya atau area supportnya di harga 262 ini, dimana dia menyentuh harga 262 ini dan kemudian dia lanjut menguat lagi dan closingnya di harga 282 ya. Dan kemudian di candle ini di tanggal 21 Juni kemarin, di mana dia minus 2,84%, tetapi di sini kalau kita lihat dari volumenya juga kecil ya, di mana kemarin kalau kita lihat dari transaksi asingnya, di mana asing sudah mulai distribusi ya, tapi distribusinya masih kecil. Dan kemudian di sini juga secara domestik juga masih akumulasi banyak ya untuk saham BRMS ini. Dan secara teknikalnya di sini berarti masih aman ya, di mana dia sedang ada pelemahan lagi. Kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri di sini, di harga closing kemarin di batasan cut loss kita untuk kalian yang belum punya ya, di sini di harga 260, dimana ini kan batas atas batas bawahnya di harga 262. Jadi batasan cut loss kita di harga 260 aja. Untuk target terdekatnya mungkin di resisten ini ya, di harga 304 dengan persentase 10,95%. Jadi lumayan ya untuk yang belum masuk, dimana saat ini kita diberikan diskon ya untuk diberikan kesempatan masuk, dimana batasan cut loss kita cuma 5,11%. Dan untuk target kita sendiri adalah sudah sampai atau sudah hampir 11%, dimana tepatnya 10,95%. Dan kalau seumpama 304 ditembus, dia akan lanjut ke area resisten ini ya, dimana itu adalah area resisten sebelumnya sebelumnya di sini di batas bawahnya di harga berapa ini, di harga 350 dengan persentase 27,74%. Tentunya menarik ya untuk yang belum punya. Dan untuk yang masih punya masih sama mungkin ya. Jadi kalau yang masih punya, kita masih bisa hold terus walaupun kemarin ada penurunan, kita masih ada harapan di harga 262 ini. Kalau seumpama 262 ini tembus juga, kita bisa keluar dulu aja. Kalau sudah profit, kita amankan profit yang masih yang sudah kita dapatkan. Tapi kalau seumpama ketika dia menembus harga 262 ini belum, kita posisinya belum profit, kita sebenarnya masih bisa hold ya, selagi dia masih berada di atas MA 50 nya ini. Jadi ada kemungkinan nanti sini MA 50 nya akan bergerak naik seperti ini, buat hijau seperti ini. Nah nanti kita bisa keluar kalau dia sudah ternyata dia turun dari harga 262 ini, dia sudah turun dan kemudian dia bergerak ngejebol MA 50 nya ini, baru bisa kita keluar ya. Nah, seperti itu ya, dimana kalau seumpama dia ngejebol MA 50 nya berarti trennya sudah mulai rusak ya, dimana kalau bisa kita lihat di sini dia sangat-sangat patuh di MA 50 ketika menyentuh MA 50 dan kemudian naik lagi, dan kemudian sini menyentuh MA 50 dan kemudian naik lagi, dan kemudian di sini menyentuh MA 50 dan kemudian dia naik lagi. Tapi nanti kalau seumpama kita nggak mau keluar di harga 262 ini, kita masih ada harapan di MA
50-nya ini sebagai supportnya. Kalau seumpama 260 seumpama MA50 belum ditembus, kita masih bisa hold terus. Tapi kalau sudah ditembus ya udah, berarti kita sudah waktunya kita keluar, apapun kondisinya, mau kita sudah profit ataupun kita sudah atau masih loss ya. Jadi kalau semua MA50 ditembus, berarti dia sudah memberikan indikasi awal bahwa fase afternya akan berakhir atau jalur trend afternya akan sudah mulai selesai ya. Oke, seperti itu ya. Untuk saham BRMS ini silahkan yang masih punya, kita masih bisa hold terus dengan target ke area resistance selanjutnya, dengan catatan dia belum tidak menembus harga 262-nya. Kalau mau masuk pun juga masih aman ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5% dan target resistance kita juga sudah lebih dari 10% untuk terdekatnya. Selanjutnya ada saham Friend. Nah, saham Friend ini sendiri kemarin saya harapkan dia akan terbentuk pola double bottom seperti ini ya, tapi akhirnya di candle ini, di candle tanggal 7 Juni kemarin, ternyata dia nggak berhasil breakout dari area resisten ini, tapi ternyata dia malah kembali turun lagi dan kemudian tertahan di area ini ya, dimana area sini adalah area support sebelumnya. Dia di sini support, di sini juga area support, dimana batas atasnya di harga 81 dan batas bawahnya di harga 79. Oke, seperti itu. Jadi untuk kalian yang masih punya saham Friend ini, berarti di sini sebentar lagi dia sudah mendekati area resisten ya, dimana resistennya adalah di harga, batas atasnya di harga 89 dan batas bawahnya di harga 88, dan kemudian di sini juga ada garis MA 200 di harga 88. Berarti di sini ada kemungkinan di sini harus siap-siap sudah mulai ancang-ancang untuk take profit ya. Jadi kalau seumpama dia menyentuh harga 88 dan nggak berhasil nge-breakout harga 89, kita bisa jual dulu aja, dimana seperti pola sebelumnya ketika dia menyentuh harga 89 dan kemudian nggak berhasil breakout dan kemudian dia lanjut turun ke harga 80-an ini ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau seumpama yang masih punya dan kemudian dia naik atau breakout dari harga 89-nya, kita bisa hold terus, dimana dia akan terbentuk pola reversal yang valid ya, dimana dia sudah berada di atas MA 200-nya lagi. Kalau seumpama dia berhasil breakout dari area resisten ini, berarti kalau dia seumpama berhasil breakout dari sini, berarti dia berhasil breakout dari area resistennya ini, berarti ada kemungkinan dia akan terbentuk pola reversal dan akan lanjut ke area resisten selanjutnya ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau seumpama nanti dia nggak berhasil breakout, dia ada rejection di area sini, kita jual aja dulu, kita amankan profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke area support sebelumnya ya. Oke, seperti itu ya untuk kalian yang masih punya. Dan untuk kalian yang masih belum punya, untuk saham Friend ini saya sarankan jangan masuk sekarang, dimana sedikit lagi atau bisa dibilang targetnya itu cuman sekitar 2% aja. Jadi kita tunggu aja dia berhasil breakout di atas harga 89 ini. Misal kita masuk buy on breakout di harga 90 dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di bawah area sini di harga 87 ya, dimana situ kan MA 200-nya di harga 88. Jadi kita batasan cut loss kita di harga 87 dengan persentase 3,33%. Dan untuk target terdekatnya mungkin saya akan buat di sini. Nilai terdekatnya ya di harga 97 dengan persentase 7,78% ya. Dan untuk target selanjutnya di sini kalau harga 97 tembus, ada harga 118 ini dengan persentase 31,11%. Tentunya kalau seumpama dia berhasil breakout dari area sini, ada kemungkinan dia akan terbentuk pola reversalnya. Kalau bisa kita lihat di sini untuk saham Friend ini, dia sudah berhasil breakout dari resisten trend downturn-nya ini ya, di sini sudah berhasil breakout dan kemudian dia saat ini bisa dibilang masih tertahan di bawah MA 200-nya. Jadi kalau seumpama nanti candle berhasil berada di atas MA 200-nya, maka akan terbentuk pola golden cross ya, dimana MA 50 akan terbentuk ke atas dan kemudian akan memotong garis MA 200-nya. Jadi akan terbentuk pola reversal ya di sini untuk saham Friend ini ya, dimana dia akan masuk ke fase afternya, dimana dia sudah sudah selesai untuk fase downtrendnya. Kalau maksimalnya kalau kita lihat dari resisten tertinggi sebelumnya, mungkin dia bisa sampai ke harga 170 ya, dengan presentasi 88,89%. Tentunya dia harus melewati resisten di bawahnya terlebih dahulu ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Friend ini. Jadi kalau emang yang mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten 89-nya ini. Kalau dia berhasil breakout dari resisten ini, berarti dia akan terbentuk pola yang valid ya, dimana dia sudah akan memasuki fase afternya, dimana dia sudah berada, pertama sudah berada di atas MA 50-nya dan kedua juga dia sudah berada di atas MA 200-nya. Tinggal kita tunggu aja terbentuk pola golden cross-nya dari MA 50 dan MA 200-nya.
Oke, seperti itu ya. Untuk kalian yang masih punya, silakan siap-siap diperhatikan di area sini di harga 89 ini. Kalau semua berhasil ditembus, kita bisa hold dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance selanjutnya. Tapi kalau semua di breakdown atau reject lagi dari situ, mending kita jual dulu aja, amalkan profit yang udah kita dapat. Oke, seperti itu ya. Untuk video kali ini sudah kita analisis bersama. Dari 6 saham ini ada ACES, Bank, ICBP, Yellow. Jadi dari 6 saham ini ada 5 saham ya, 5 saham yang sedang downtrend. Cuman 2 saham sudah bukan ya. ACES tadi masih downtrend dan belum reversal. Bank tadi masih downtrend juga, dan ICBP juga downtrend, tapi dia sudah memberikan indikasi dia sudah nge-breakout area resistance trend downtrendnya, bisa dibilang sudah terbentuk pola reversalnya. Dan Yellow juga sedang downtrend, dan BRMS juga masih atau uptrend sendiri ya. Untuk Friend sendiri dia masih downtrend, tapi dia belum valid untuk terbentuk pola reversalnya. Berarti dari 6 saham ini cuma satu yang bergerak uptrend, 2 sudah mulai ada indikasi akan terbentuk pola reversalnya, dan kemudian yang lainnya juga masih downtrend kuat ya, ACES, Bank, dan Yellow ya. Oke, seperti itu aja ya. Jadi semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.